Waalaikumsalam. Ya. Jelas suaranya? Jelas, Ustaz. Oh ya. Baik, Oke. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, kami dari mahasiswi pendidikan akuntansi Stambuk 2019. Ya. Jadi di sini untuk wawancara sebagai narasumber dalam mata kuliah pendidikan agama Islam. Sebelumnya boleh kenalan dulu mungkin Ustaz untuk nama, alamat, dan profesi Ustaz. Oke. Ntar ya. Lagi. Ya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan SPD MSI. Ya, itu namanya ya. Kalau untuk pekerjaan sekarang lagi bertugas di staf ahli di DPR RI, khususnya di Komisi 7. Ya, staf ahli di Komisi 7 DPR RI. Ya, apalagi kira-kira? Alamatnya di mana Ustaz? Oh, alamatnya di Jalan Taduan nomor 75. Jalan Taduan nomor 75, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tumbung. Ya. Untuk sudah berkeluarga Kak Ustaz? Oh, alhamdulillah sudah berkeluarga dengan 1 orang istri dan 2 orang anak. Alhamdulillah. Mungkin langsung ke pertanyaan aja mungkin ya Ustaz. Ya, silakan. Jadi gini Ustaz, menurut Ustaz, apa arti dari pendidikan agama Islam untuk membantu anak didik gitu, supaya anak didik itu sehidupnya sesuai dengan ajaran agama Islam? Ya, jadi penting artinya bagaimana seorang anak didik ya yang beragama Islam dia berperilaku ataupun memiliki cara hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi itu merupakan sesuatu yang sangat penting karena dia harus tahu apa yang dia yakini dan dia berbuat sesuai dengan apa yang dia yakini. Sehingga nanti dalam proses pembelajaran dia akan tahu mana yang boleh dia lakukan dan sesuai dengan apa yang dia yakini dan apa yang tidak boleh dia lakukan sesuai dengan yang dia yakini tadi. Ya, kalau dia beragama Islam berarti sesuai Islam. Sehingga nanti tujuan dia untuk belajar juga dia tahu. Jadi kalau dia nggak tahu untuk apa dia belajar sesuai dengan agamanya, maka motivasi belajarnya juga nanti tidak akan terarah. Jadi di situ pentingnya, karena keyakinan itu akan menjadi dasar bagi seseorang untuk mencapai tujuannya. Kalau dia tahu bagaimana agamanya menuntun dia untuk belajar, mewajibkan dia untuk belajar, maka motivasi belajarnya juga akan
semakin tinggi dan akan terpacu untuk lebih dan lebih lagi gitu. Demikian. Kemudian Ustadz, kalau Ustadz punya anak usia remaja? Ya, kalau sampai sekarang belum punya anak remaja. Tapi dulu saya pernah berprofesi sebagai konselor remaja. Ya. Saya dulu pernah berprofesi sebagai konselor remaja di Unimed, dulu namanya PIK KRR. Kalau masih ada sekarang saya atau PIK KRR. Kalau dulu dia di Bank KS yang bekerja sama dengan KBN Provinsi Sumatera Utara. Ya. Nah, kalau menurut Ustadz, kapankah waktu yang tepat untuk mengenalkan agama pada anak? Dan dengan cara apa untuk mengenalkan agama tersebut? Ya, jadi mengenalkan mengenalkan agama pada anak itu sebenarnya ada 2 tahapan ya. Tahapan pertama sebelum anak itu lahir dan tahapan kedua setelah anak itu lahir gitu. Ya. Seseorang itu ketika dia menjadi calon anak yang masih dalam kandungan, sebenarnya dari situlah awalnya orang tua itu mengenalkan calon anak itu bahwa dia punya agama gitu. Maka disitulah pentingnya seorang ibu yang akan memiliki anak, dia harus mengajarkan kepada anaknya siapa Tuhannya, ya, siapa Tuhannya dan bagaimana dia harus berperilaku yang baik. Ya, jadi perilaku ibu yang kandung itu sebenarnya adalah proses dia mengajarkan kepada anaknya bahwa seperti itulah seharusnya seorang anak nantinya berbuat. Jadi mulai dari dalam kandungan ya, itu sudah diajarkan. Makanya kan dianjurkan seorang ibu yang muslim ketika sedang mengandung berbuatlah, berakhlaklah dengan akhlakul karimah. Rajinlah sholat, kemudian bacakan ayat-ayat Al-Quran kepada anak yang dalam kandungan. Nah, itu tahap pertama sebelum anak itu lahir. Kemudian setelah anak itu lahir, baru lahir saja kita sudah kenalkan kepada dia agamanya dengan memperkenalkan siapa Tuhannya. Maka anak baru lahir sebelum dia mendengarkan apa-apa, sebelum dia kenal dengan apa-apa, kita sudah ajankan dia. Itu yang pertama kita dengarkan kepada dia, suara azan. Enggak kita kenalkan suara musik ataupun suara televisi dan sebagainya, tapi dikenalkan suara azan dan iqomah. Ya, maka mulai dari situ sebenarnya itu adalah proses-proses pengenalan agama terhadap anak. Ya, kemudian dia mulai jadi anak-anak, kita kenalkan dengan sesuai dengan kapasitas umur dia. Ya, mungkin yang belum bisa baca Quran nggak mungkin kita suruh langsung baca Quran ya. Mungkin dengan doa-doa yang kita biasakan. Kita biasakan pas mau makan, yuk baca doa. Yang bacakan ayahnya ataupun ibunya. Anaknya mungkin bisa sekali 2 kali ngikut, tapi yang ketiga kali mulai hafal dan seterusnya. Makanya untuk anak, pengenalan agama itu mulai dia dari dalam kandungan dan caranya dengan apa? Caranya adalah itu yang paling efektif, anak. Memperkenalkan agama itu kepada mereka dengan contoh dan perilaku langsung. Karena itu akan lebih mengena. Karena kan dalam posisi si anak kita belum bisa nyuruh mereka baca, belum bisa nyuruh mereka beribadah, umpamanya sholat yang bacaannya sendiri mereka belum tahu. Tapi dengan tauladan, dengan contoh, maka itu akan secara perlahan mereka senang dengannya, senang dengan kegiatan itu dan kemudian ikut dengan kegiatan itu. Demikian. Baik, Bu. Perkenalkan kami dari mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Medan, Stambuk 2019. Di sini saya Kairani, kemudian ada Nabila Putri Mustaqim dan Putri Sutriasningsih. Mungkin pertama kita kenalan dulu gitu ya, Bu. Boleh kenalan nama, alamat, dan profesinya, Bu? Boleh. Nama saya Ratih Luciani Bancin. Saya salah satu
dosen non tetap di UIN Sumatera Utara. Untuk sekarang alamatnya di mana, Bu? Saya alamatnya domisili jalan Lok Dendang, Jalan Perhubungan. Sudah berkeluarga, Bu? Belum. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan aja ya, Bu. Boleh. Baik, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, siapakah yang pertama kali itu harusnya mengajarkan agama pada anak? Dan aktivitas keagamaan seperti apa saja yang diajarkan pada anak-anak kecil, menurut Ibu? Ulangi. Menurut Ibu, siapakah yang pertama kali mengajarkan agama pada anak seharusnya, ya kan? Lalu itu, aktivitas keagamaan apa saja yang seharusnya dikenalkan pada anak pada saat dia masih kecil? Siapa pertama kali seperti yang saya sudah jawab sebelumnya, itu pertama kali bebannya dibebankan kepada orang tua ya. Itu tugas utamanya orang tua gitu. Karena bagaimanapun orang tua lah yang pertama kali mendidik anak, baru setelah itu anak dikirim ke dunia pendidikan gitu. Bagaimana aktivitasnya? Dengan mencontohkan, mengajari. Misalnya kita tidak hanya berbicara tentang sholat gitu kan, tapi kita harus berbicara mengajarkan tentang tauhid, adanya Tuhan, adanya Allah. Setelah itu kalau kita mengajarkan tentang sholat, maka kita harus praktekkan dengan sholat pula gitu. Nah, jadi mengajarkannya itu dengan sikap dan tindakan. Itu yang paling penting bagi anak ya gitu. Oke, Ibu. Selanjutnya, tadi kan pada anak, itu selanjutnya bagaimana menurut Ibu peran orang tua terhadap keagamaan pada anak yang usia remaja, Bu? Tadi kan anak kecil ini yang pada anak usia remaja. Menurut Ibu bagaimana peran orang tua itu? Peran orang tua ya sangat berperan ya. Bagaimanapun seperti yang saya bilang tadi, dunia pendidikan di luaran itu kalau kita persentasekan hanya berapa puluh persen, tetap sepenuhnya lebih banyak itu peran orang tua gitu. Bahkan ketika anak sekalipun disekolahkan udah masa remaja SMP, SMA itu ke dunia pesantren, tapi ketika mengambil keputusan itu kan peran orang tua dan di sini juga tetap harus berperan orang tua gitu. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan agama Islam, Bu? Faktor-faktor yang mempengaruhi, ya yang pertama itu pembelajaran dari keluarga, khususnya orang tua. Jadi ada berapa faktor ya, faktor diri sendiri, tapi diri sendiri hanya berapa persen, itu paling penting faktor keluarga, faktor lingkungan, pendidikan. Nah, untuk mendapatkan hasil yang baik dalam hal pendidikan agama Islam, ya seperti yang saya bilang tadi, misalnya dengan mendidik remaja, maka masukkan dia ke dunia pendidikan pesantren. Nah, itu peran faktor keluarga sudah mendukung, keluarganya sudah memasukkan ke pesantren, maka dia berada di lingkungan yang bagus dan baik. Nah, ini sangat mendukung. Nah, dan yang baru terakhir itu faktor diri sendiri. Ketika keluarga sudah mendukung, lingkungan sudah mendukung, maka harus ada kemauan dari diri sendiri gitu. Baik, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ustadz, ada tidak kendala-kendala yang terjadi pada saat mengajarkan agama pada masa remaja? Jika iya, bagaimana bentuk kendala tersebut? Begini, kendala itu memang pasti ada ya. Di antaranya kadang-kadang dalam usia remaja ini kita bilang tadi sangat labil, masih belum tahu membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Jadi problem ini harus di-solving. Bagaimana cara solvingnya? Pertama, tanamkan dulu kekuatan dalam pendidik, dalam hati orang tua. Orang tua harus banyak-banyak memiliki sifat sabar. Tidak boleh nanti, mohon maaf ya, ketika nanti salah sedikit cepat
responsifnya, emosinya keluar. Ini tidak dianjurkan. Pertama, stepnya terlebih dahulu pendidik atau orang tua itu sendiri harus memiliki karakter atau sifat sabar yang besar. Dan ini bisa kita bentuk ya dengan cara melatihnya ya, cara melatihnya, controlling nafsu. Antara yang dianjurkan kepada kita adalah ya caranya sering-sering melaksanakan ibadah puasa, bahkan dianjurkan ketika lagi memiliki kadang-kadang emosi tinggi ya, stepnya kalau nggak bisa menahan emosi lagi berdiri, duduk, selanjutnya berbaring dan berwudu, itu anjurannya. Nah, stepnya kita katakan problem itu memang ada, tapi harus dihadapi dengan sabar oleh terlebih dahulu oleh pendidik atau orang tua itu sendiri. Kemudian kita lihat bagaimana problemnya. Kalau problemnya yang ditimbulkan oleh anak-anak itu adalah berdasarkan kepada lingkungannya, ini juga harus diambil positifnya. Sekarang tidak bisa dipungkiri kan, anak-anak sekarang lebih aktif bersama gadgetnya daripada bersama bukunya. Lebih aktif bersama gamenya daripada bersama PR-PR-nya. Nah, caranya sangat mudah saja, tinggal dialihkan saja. Bagaimana masalah pengalihannya? Kalaulah gadget itu menjadi sesuatu yang besar atau menjadi sesuatu yang berpengaruh kepada anak, apa salahnya pelajaran juga dipindahkan ke gadget? Ada contoh PR kan gitu, diberikan ke anak itu agar dikerjakan melalui gadgetnya. Contoh kalau Ustadz sendiri begitu, kalau kepada ini ya, kepada yang sebagian anak-anak yang ini seusia kalian itu semua ada perkuliahan itu apa namanya, tugas-tugas mereka itu Ustaz kasihkan untuk membuat satu tugas tertentu, kemudian isinya diupload ke Instagram atau YouTube, dibuat dengan sebaik mungkin, walaupun nanti dia bersama gadget tapi disibukkan dengan satu positif, karena gadget ini nggak semuanya buruk, berdasarkan kepada cara penggunaan kita. Ya, kalau kontennya menarik, mudah-mudahan ya, kalau kita katakan khirah atau semangat anak itu mengerjakan sesuatu positif dari gadget, itu bagus. Bukan hanya semua melalui game, bukan berarti game itu salah, tidak boleh, silakan, asalkan ya cara mendidik atau mengarahkan kita itu dengan cara yang baik. Itu makanya perlu orang tua itu memiliki apa namanya, inovasi dalam kemampuan mereka mendidik. Tidak semua harus di buku itu dikerjakan, baca buku, apalagi tambah lagi nanti buku-buku yang dibaca itu ya kita bilang tidak menarik gitu. Maka ini sangat sukar nih. Berikan kesempatan mereka untuk apa namanya bersama gadgetnya, tapi tugas juga harus kita bisa memanagenya, memberikannya melalui gadget sehingga tidak semua waktu yang untuk game, tapi bisa dimanfaatkan dengan tugas-tugas yang bermanfaat juga mereka. Jadi ada dua tadi, yang pertama yang orang tua sudah harus sabar mencari inovasi, dan yang kedua manfaatkan apa yang disukai atau yang dihobikan oleh anak. Itu saja. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Menurut Ustadz, bagaimana pengaruh lingkungan masyarakat terhadap peningkatan aktivitas keagamaan remaja? Ini kalau kita berbicara tentang faktor lingkungan, sebenarnya sekarang itu lingkungan sudah tidak lagi terbatas dengan tempat tinggal, ya kan? Betul nggak? Jadi lingkungan itu dia sebuah komunitas. Komunitas sekarang bukan lagi sebuah komunitas yang dibatasi dengan teritorial pedesaan atau wilayah tertentu, tapi lebih luas. Kita bisa saja berkomunikasi dengan teman-teman kita dalam satu komunitas, walaupun mereka berada di luar daerah atau luar negeri. Contoh kita di sini 4 orang ini. Komunitas ini aja contohnya. Jadi karakternya masing-masing beda. Kita bertemu mungkin dalam komunitas atau apa namanya, lingkungan grup itu, grup game contohnya. Atau grup seperti ini, grup buat Zoom meeting salah satu contohnya. Maka lingkungan secara teritorial apa namanya, perkampungan atau perumahan tertentu sebenarnya kalau zaman sekarang ini tidak terlalu berpengaruh lagi. Ada pengaruhnya ya kalau seandainya ketika mungkin lagi habis paket kan gitu, anak-anak harus bermain manual gitu. Tapi kalau masih ada paketnya,
anak sekarang ini kan kita katakan ya mereka dalam komunitasnya besar nggak pengaruhnya besar. Makanya perlu pengarahan kepada anak-anak itu oleh orang tua memberikan gambaran bahwa lingkungan yang positif itu gambaran seperti apa dan yang negatif itu seperti apa agar anak bisa lebih jeli menilai mana yang baik untuk diikuti dalam lingkungannya. Jadi kadang-kadang ya bukan hanya satu atau dua grup saja dalam gadgetnya, banyak bahkan. Ada grup game ini, Fire, ada grup ini, ada grup itu, dan semuanya mereka saling komunikasi, dan inilah perlu peran orang tua. Peran orang tua untuk apanya. Maka besar apanya pengaruhnya, bahkan mohon maaf ya, mungkin Anda juga mendengar mungkin kita main online itu memberikan tentang main game tiba-tiba dari mulutnya itu kebun binatang semua, ya kan? Kenapa bisa keluar bahasa-bahasa kebun binatang? Karena ya di lingkungannya itu begitu semua. Kalah nanti keluar bahasa kebun binatang, keluar bahasa umpatan, bahasa makian. Ini kan tanpa diajarkan sebenarnya terikut. Mohon maaf ya, ada yang di media sosial, bahasa-bahasa tertentu, anak-anak ketika menirukannya itu satu bang ditertawakan, akan enggak masuk tertawakan itu untuk ya macam penilaiannya, ya sesuai dengan yang tadi. Lingkungan karakter anak itu sendiri. Kita perlu harus sadari bahwa lingkungan kita sekarang sudah berubah jauh daripada apa yang kita bayangkan, tidak terbatas dari satu wilayah tertentu saja. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir, bagaimana menurut pendapat Ustadz tentang anak zaman sekarang, kan, terutama anak-anak remaja yang makin sering melakukan tindakan-tindakan yang sering diharamkan gitu Ustadz, seperti pacaran dan tidak segan lagi minum-minum atau mabuk-mabukan seperti itu Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz? Memang yang tertinggal itu ini adalah kita sendiri sebagai orang saya akui, dan kebanyakan orang tua pikiran kita jauh ditinggalkan oleh perkembangan zaman. Jaringan internet sekarang sudah 5G dan begitu. Sementara pikiran orang tua kita kebanyakan masih 2G. Maksudnya kan jaringan internet kita sudah mencapai 5G sekarang. Sementara pikiran orang tua masih 2G. Ya masih lagi. Artinya bagaimana? Kita banyak tertinggal dalam hal perkembangan terutama yang berkaitan dengan teknologi. Oleh sebab itu, mengapa banyak muncul seperti yang dikatakan kenakalan remaja yang ditimbulkan oleh remaja-remaja kita, karena tidak ada contoh yang mereka lihat dalam lingkungan mereka tadi sesuatu yang menunjukkan hal yang positif, yang baik. Sehingga mohon maaf ya, dalam obrolan mereka dalam grup sehari-hari soal F ya, soal GF, friend dan contohnya hal yang lumrah. Ini yang mereka dengar sering, ada kamu ada girlfriend enggak, bagaimana apanya. Jadi ini yang tersebar, yang mereka dengar setiap harinya. Dan di situ enggak ada peran orang tua, hanya di rumah. Maka orang tua kita kebanyakan sekarang ini tidak mampu menggunakan, dianggap ini suatu hal yang luar biasa, apalah bisa ini parno bahasa kita begitu ya. Jadi kesalahan kita di situ. Harusnya ya orang tua itu sendiri mengejar ketinggalannya, tidak harus diamkan Pak. Itu sudah jelas, Iqra itu sudah sebagai fasilitas wahyu yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh berhenti dalam suatu langkah dan
Kalau zaman 90-an dulu model belajar sebegini, ya itu selalu kita terapkan nggak bisa. Orang tua harus lebih jeli mengejar ketertinggalan ini supaya kenakalan-kenakalan yang digambarkan tadi tidak menyebar. Controllingnya harus ada. Caranya bagaimana? Ikut terus gali. Orang tua harus menggalinya. Tadi problemnya di kita di sini adalah bagaimana cara untuk meyakinkan orang tua itu sendiri supaya mengejar ketertinggalannya. Kalau anak bisa main gadget, orang tua juga harus bisa. Kalau anak bisa main game, orang tua juga apa salahnya, gitu. Supaya bagaimana komunitas mereka bentuk, ya nanti mohon maaf ya bahasa kita di sini. Kalau seandainya kita dalam komunitas di luar di biasa contohnya, biasanya kan kalau ada orang tua duduk di tempat tertentu dengan remaja-remaja yang duduk di situ. Biasanya kalau ada orang tua kan bahasa anak-anak atau remaja kita itu kan hati, kalau bahasa kita itu dikontrol, nggak langsung mengucapkan ucapan yang kasar gitu. Nah, apa salahnya dalam game juga contoh orang tua juga masuk ke lingkungan keluarga sehingga ramanya berbahagia. Nah, dan nggak semua ya mohon maaf tadi nggak semua yang permainan online itu semua menyalahi aturan. Semuanya ada sebagian yang bagus, tapi yang penting yang tidak melalaikan atau meninggalkan kewajiban sehari-harinya. Maka kenakalan itu akan ada setiap saat, sama ada dengan media sosial ataupun bukan media sosial. Yang penting di sini adalah bagaimana kehadiran orang tua itu sendiri, cara mereka untuk mengupgrade kemampuannya agar kenakalan itu bisa diminimalisir. Kita tidak bisa menghentikannya secara totalitas, tapi minimal kita bisa mengurangi ya persennya agar hal itu tidak menjadi kebiasaan yang buruk di dalam masyarakat atau anak-anak kita. Itu ya, lebih kurang. Baik Ustadz, Ya. itu mungkin pertanyaan terakhir ya. Baik Ustadz, mungkin tadi itu pertanyaan terakhir. Selanjutnya mungkin ada kata-kata penutup yang ingin Ustadz sampaikan sebelum akhir. Ya, jadi membentuk anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dititipkan kepada seorang yang bernama ayah dan ibu. Maka ayah ibu inilah nanti yang akan menentukan anak ini akan bisa menjadi anak yang soleh atau anak yang berperilaku buruk. Ayah dan ibu yang akan menentukan. Dan juga nanti ayah dan ibu yang akan mendapatkan kebaikan dari anak ini ataupun keburukan dari anak ini. Karena salah satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan mata ibnu Adam ketika meninggal anak Adam itu maka terputuslah bagi dia segalanya kecuali ya kan ya amal soleh, kemudian doa anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat. Maka di situ ada satu poin, anak yang soleh itu investasi. Jadi anak itu adalah investasi, maka investasi itu kan biasanya dimulai dari awal. Tanam investasi, maka kita petik nanti akhirnya hasilnya di akhir. Makanya tanamkan nilai agama kepada anak-anak kita, maka itulah yang bisa memperbaiki generasi kita ke depan. Itulah yang bisa memperbaiki bangsa kita ke depan. Kalau kita sekarang benci dengan koruptor, maka tanamkanlah nilai agama itu kepada anak. Sekarang semua orang mencaci, menghujat yang namanya koruptor, ini itu dan sebagainya. Ya, intinya mulai dari membentuk pribadi anak itu. Kalau dia tahu ada Allah, ada Tuhan, ada yang melihat dia malaikat raqib dan atid kiri dan kanan, dia nggak bakalan melakukan itu. Tapi karena dia lepas dari itu semua, nggak tahu kalau ada yang lebih berkuasa daripada dia, ada Allah, ada Tuhan, maka dia berbuat sesukanya. Maka untuk memperbaiki generasi ke depan, membangun bangsa kita ke depan, maka diperlukan anak-anak yang kenal dengan agamanya dan mampu mendalami agamanya dengan baik. Sehingga mereka mampu memakmurkan bangsa kita ini. Ya, kalau nggak demikian, nggak semua akan berperilaku seperti digambarkan dalam Al-Quran adalah seperti binatang. Mereka nggak punya Tuhan, mereka akan berbuat sesukanya dan berbuat semuanya. Mungkin demikian.
Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Mungkin tadi itu pertanyaan terakhir. Terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, udah masuk asar nih.